Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Basis Data. Saya Alvira Putri, NRP 40. Saya Yasmin, NRP 45. Saya Fadila Margi Pertiwi, NRP 55. Saya Arga Dwi Ferdinand Putra, NRP 37. Saya Mirza Ramadhani, NRP 44. Saya Muhammad Fauzi, NRP 3121500044. Saya Arga Dwi Ferdinand Putra dari kelompok 3 Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait visualisasi data dan implementasi pada studi kasus yang akan kami gunakan. Sebelum kita menuju studi kasus yang akan kami gunakan, alangkah baiknya kita mengerti dahulu konsep dasar visualisasi data. Visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data menjadi representasi visual yang lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan. Adapun tujuan dari visualisasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan dan menggambarkan. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan tren. Yang ketiga, memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan pengertian dan komunikasi. Yang kelima, mengungkapkan cerita atau narasi. Yang keenam, mendorong penemuan dan eksplorasi. Dan yang terakhir, meningkatkan memori dan retensi. Lalu, pentingnya visualisasi data. Visualisasi data dianggap penting karena yang pertama, memudahkan pemahaman data. Lalu yang kedua, membantu menyusun strategi. Yang ketiga, membantu mengatasi masalah bisnis. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu selanjutnya, perbandingan penggunaan visualisasi data. Prinsip data visualisasi yang baik memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan. Visualisasi data harus sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, konsistensi. Gunakan konsistensi dalam pemilihan warna, gaya, dan simbol untuk menggambarkan elemen-elemen data yang serupa. Lalu yang ketiga, relevansi. Pilihlah jenis visualisasi yang paling sesuai untuk menggambarkan data yang ingin disampaikan. Lalu yang keempat, kejelasan. Pesan dan informasi yang ingin disampaikan harus jelas. Lalu yang kelima, konteks. Sertakan konteks yang tepat dalam visualisasi data. Lalu selanjutnya, estetika. Meskipun penting untuk menjaga kesederhanaan, tapi visualisasi data juga penting untuk memperhatikan aspek estetika. Dan yang terakhir, interaktif. Jika memungkinkan, gunakan elemen interaktif dalam visualisasi data untuk memungkinkan audiens menjelajahi dan memperdalam pemahaman mereka terhadap data yang kita sampaikan. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan. Nama saya Muhammad Fauzi dari kelompok 3 Basis Data. Saya akan menyampaikan prinsip data. Adapun prinsip-prinsip sebuah data, yang pertama yaitu data mengacu pada serangkaian pengamatan atau pengukuran. Yang kedua, data dapat terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, data dapat dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan. Selanjutnya, prinsip data dan desain. Prinsip data dan desain memiliki poin-poin yang di bawah ini. Yang pertama, prinsip desain adalah pedoman yang membantu menciptakan visualisasi yang efektif. Yang kedua, prinsip-prinsip desain mencakup aspek-aspek seperti warna, tipografi, tata letak, dan komposisi. Yang ketiga, prinsip desain yang efektif membantu membuat visualisasi jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Contoh prinsip desain meliputi penggunaan warna yang konsisten, penggunaan label dan anotasi yang menyediakan konteks, dan menggunakan spasi putih untuk meningkatkan keterbacaan. Baik, selanjutnya dapat kita lihat bahwa gambar di atas menunjukkan bahwa data visualisasi merupakan irisan dari data, fungsi, dan desain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Alvira Putri, mengenai efektivitas visualisasi data. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan. Langkah awal dalam memvisualisasi data ialah menentukan tujuan. Hal ini sangat penting dikarenakan membantu memastikan bahwa visualisasi data selaras dengan tujuan proyek yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah membersihkan dan menyiapkan data. Membersihkan dan menyiapkan data itu sangat penting dan esensial karena keakuratan dan keandalan visualisasi data bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Jika tidak akurat dan tidak konsisten atau tidak lengkap, visualisasi data juga tidak akan akurat, bahkan sulit untuk dipahami. Ketiga adalah pilih jenis bagan yang tepat. Pilih jenis bagan yang sesuai, yang paling mewakili data dan mendukung tujuan dari visualisasi data yang akan dilakukan. Ada banyak jenis bagan yang dapat dipilih. Nah, pada gambar di atas ini merupakan jenis-jenis bagan yang biasa digunakan dalam visualisasi data. Yang keempat, mulai merancang data. Ciptakan visualisasi menggunakan prinsip-prinsip desain yang mendukung tujuan visualisasi dan kebutuhan audiens. Gunakan warna, tipografi, tata letak, dan komposisi untuk menyampaikan pesan secara efektif. Contohnya adalah gambar
di atas adalah contoh dari desain dari perancangan data kasus COVID-19 di Singapura. Yang kelima, yaitu menguji data dan memperbaikinya. Menguji visualisasi data dengan sampel representatif dari audiens yang dituju dan menyempurnakannya berdasarkan masukan. Ini memastikan bahwa visualisasi efektif dalam menyampaikan pesan yang akan dimaksudkan dan memenuhi kebutuhan dari audiens. Dan yang terakhir adalah menyebarkan dan mengkomunikasikan data yang telah didapat. Membagikan visualisasi dengan audiens yang dituju melalui saluran yang sesuai, seperti laporan, dashboard, atau alat interaktif. Komunikasikan wawasan dan kisah di balik data yang telah kita visualisasikan dan menyediakan konteks untuk membantu audiens memahami implikasi data. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Saya Fadila Margi Pertiwi, masuk pada studi kasus yang akan kita bahas, yaitu pemetaan persebaran kasus COVID-19 di Indonesia sesuai dengan rentang waktu tertentu, yaitu pada bulan Februari 2020 sampai bulan Mei 2021. Adapun tujuan dalam memvisualisasikan persebaran COVID-19 di Indonesia ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana virus ini menyebar. Adapun visualisasi ini dilakukan dapat membantu dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, memahami skala masalah, yang mana visualisasi memungkinkan kita melihat seberapa luas dan cepat penyebaran virus di Indonesia pada khususnya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang betapa seriusnya situasi ini. Kemudian poin kedua yaitu membantu pengambilan keputusan, utamanya dari pihak pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat umum dalam mengambil keputusan dalam penyebaran virus ini. Kemudian pada poin ketiga yaitu membandingkan data. Visualisasi memungkinkan kita untuk membandingkan data antara negara-negara dan wilayah-wilayah tertentu, membantu kita mengidentifikasi pola dan tren yang berguna dalam merespon pandemi ini. Kemudian poin yang keempat, yaitu berguna untuk menyebarkan informasi yang akurat. Dengan menggunakan visualisasi yang jelas dan mudah dimengerti, informasi tentang kasus COVID-19 dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, yaitu berguna untuk mengidentifikasi klaster dan hotspot. Visualisasi dapat membantu mengidentifikasi klaster dan hotspot potensial, yang dapat digunakan untuk mengarahkan upaya penanganan dan pengendalian yang lebih efektif. Baik secara keseluruhan, tujuan utama dari visualisasi persebaran kasus COVID-19 di Indonesia yaitu memberikan informasi yang penting, menggugah kesadaran, dan membantu dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Mirza Ramadhani. Pada kesempatan ini, selanjutnya akan dilakukan proses pembersihan data. Karena studi kasus yang kami gunakan merupakan persebaran kasus COVID di Indonesia, maka kita menggunakan data yang berasal dari open data. Di sini kita menggunakan data dunia, kemudian kita melakukan pemfilteran untuk data yang hanya berasal dari Indonesia dengan query sebagai berikut. Pada query ini akan memfilter data-data yang hanya berasal dari Indonesia dengan sebagai berikut. Select bintang from alamat dari open data, kemudian di mana kolom country region sama dengan Indonesia, kemudian diurut berdasarkan tanggal. Maka akan menghasilkan data-data yang hanya berasal dari Indonesia. Namun pada kasus ini data yang telah disiapkan masih belum dapat digunakan karena masih dapat data-data yang kosong seperti berikut, seperti kolom confirmed, date, dan recovered yang masih berinvalid sehingga tidak dapat diproses karena akan menghasilkan data yang anomali. Oleh karena itu kita perlu membersihkannya dengan menghapus data yang bernilai 0 pada kolom-kolom berikut. Ini dengan melakukan pemfilteran kembali sehingga data menjadi lebih bersih. Untuk filter yang digunakan ya sebagai berikut. Select bintang dari alamat open data, kemudian di mana kolom confirmed tidak sama dengan 0 dan kolom country region sama dengan Indonesia dan kolom admin 2 tidak sama dengan 0, kemudian diurutkan berdasarkan tanggal.
Setelah di query di run, maka menghasilkan data-data yang sudah dapat diproses, di mana tidak ada nilai yang bernilai nol. Selanjutnya data tersebut akan kita simpan untuk dijadikan sebagai visualisasi. Sehingga data selanjutnya akan siap divisualisasikan ke proses berikutnya. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Eka Dwi Ferdinand Putra. Untuk tahap setelah kita membersihkan data, kita akan memilih bagan yang tepat untuk studi kasus kita, di mana studi kasus kelompok kami adalah persebaran COVID di Indonesia. Sehingga menurut kami bagan yang tepat untuk studi kasus ini adalah bagan geografi dan bagan peta hierarki yang bisa kita lihat pada halaman berikut. Baiklah, setelah kita sudah memilih bagan yang tepat dan juga sudah menyiapkan data yang sudah bersih, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mulai merancang data. Pertama-tama, mari kita tambahkan data yang sudah kita save tadi di query, iFirst project, data cleaning. Yang tadi kita namai tabelnya data underscore siap. Kita tambahkan ke Looker Studio. Selanjutnya, kita akan menambahkan diagram sesuai dengan yang sudah kita pilih tadi. Lalu sesuai studi kasus kita tadi yaitu di seluruh Indonesia, maka di sini kita akan mengganti beberapa set yang sebelumnya country region menjadi provinsi state untuk melihat dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia persebaran COVID-nya. Lalu kolom geospasial, location geom, dan untuk matriksnya kita pakai yang kasusnya sudah terkonfirmasi. Ini untuk diagram geografi. Baik, setelah kita membuat diagram untuk peta geografi, selanjutnya kita akan membuat diagram lagi yang menggunakan model peta hierarki untuk recover sama confirm. Untuk yang confirm di sini kita menggunakan agregat sum agar nantinya kita bisa tahu jumlah total kasus yang terdampak di setiap provinsi. Lalu selanjutnya kita buat satunya lagi untuk yang recover, ya sama dengan model peta hierarki. Namun di metriknya kita pakai yang recover dan agregatnya kita pakai average untuk mengetahui tingkat kesembuhan pada setiap hari dari masing-masing provinsi. Sehingga nantinya data yang kita rancang akan terlihat seperti ini. Setelah kita sudah membuat rancangan data, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu memperbaiki visual. Karena data yang kita rancang awalnya itu masih cenderung sulit untuk dipahami oleh sebagian orang. Untuk di bagian diagram peta geografis, di sini saya akan mengubah jenis lapisan yang sebelumnya balon menjadi peta panas. Sebentar masih loading. Nah, nantinya akan muncul seperti ini sehingga bisa lebih mudah dipahami oleh orang awam karena nanti mengindikasikan tingkat intensitas keparahannya lewat lapisan warna. Jika merah berarti ada banyak yang terdampak, jika hijau hanya sedikit. Lalu untuk diagram selanjutnya yang model peta hierarki yang bagian confirm, di sini saya akan mengubah warnanya yang sebelumnya warna biru menjadi warna merah. Karena warna merah sendiri itu melambangkan bahaya. Lalu untuk diagram peta hierarki untuk recover, di sini saya juga mengubah warnanya yang awalnya warna biru, saya rubah menjadi warna hijau. Dan setelah kita sudah menyempurnakan visual, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Secara tidak langsung kita dapat lebih mudah memahami data yang disajikan lewat diagram-diagram di sini.
dari peta geografis dan peta hierarki karena susunan warnanya sudah sesuai. Selanjutnya, setelah kita memperbaiki visual yang telah kita buat, kita masuk ke tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan data yang kita sajikan. Mungkin untuk yang pertama-tama kita membuat judul di atas untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah persebaran COVID-19 di setiap provinsi pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Kita membuat tagline di atas yaitu persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya kita juga memberi judul pada diagram peta hierarki yang ada di bawah ini untuk lebih menjelaskan. Karena meskipun warnanya sudah kita set, namun tidak menutup kemungkinan orang masih belum paham tentang data yang kita sajikan. Maka kita berikan judul di sini di atas di bagian kasus. Dan juga yang di bagian tingkat kesembuhan. Setelah kita membuat judul pada setiap diagram yang ada di bawah ini, model peta hierarki ini, langkah terakhir kita menambahkan tabel, di mana tabelnya ini akan menampilkan informasi top 5 teratas dari provinsi yang mana tingkat kasus COVID-nya terbanyak. Di sini kita mengset untuk metriknya yang confirm, lalu agregatnya yang sum. Namun nantinya saya akan melimit 5. Jadi yang nampak hanya 5 provinsi teratas. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk bagian top 5 kasus terbanyak. Setelah kita sudah menambahkan tabel untuk informasi top 5 data teratas kasus di setiap provinsi, kita menambahkan satu tabel lagi yang mana nantinya akan menampilkan informasi top 5 provinsi rata-rata sembuhnya yang paling tinggi. Untuk metriknya di sini kita pakai recover sama agregatnya kita pakai average. Lalu untuk dimensinya kita pakai provinsi state sehingga nantinya akan muncul top 5 provinsi. Dan yang terakhir untuk menampilkan 5 kita limit menjadi 5. Sehingga data tabel akan muncul seperti ini. Usai sudah step terakhir kita untuk memvisualisasikan data dan di sini dapat kita peroleh hasil akhir dari visualisasi data studi kasus kelompok kami yaitu persebaran kasus COVID-19 di Indonesia di tahun 2020 hingga tahun 2021. Terima kasih. Saya Yasmin dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, visualisasi data adalah proses mengubah data menjadi representasi visual yang lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan. Ini melibatkan penggunaan grafik, diagram, peta, plot, dan elemen visual lainnya untuk mengungkapkan pola, tren, dan hubungan yang terdapat dalam data. Kita dapat mengkomunikasikan sebuah informasi dari sebuah data untuk disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan visualisasi data yang menerapkan prinsip visualisasi data yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh halayak umum. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.